pertemuan ini saya mewakili dari Dinas Disperindak, yang mana RAT ini suatu yang wajib yang harus dilaksanakan oleh koperasi untuk koperasi ini dianggap aktif. Karena ketika RAT ini tidak dijalankan, berarti koperasi ini bisa tidak aktif. Yang mana sesuai dengan ketentuan yang kemarin terakhir dari edaran Bupati pun, apabila tidak menjalankan RAT, mungkin secara koperasinya bisa dibuktikan. Yang sudah diinformasikan oleh Dinas Disperindak. Selanjutnya untuk RAT ini kami bisa atau kami berharap semoga RAT bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, masing-masing dari porsi misalkan dari badan pengurus, badan pengawas bisa dalam posisinya untuk menjalankan pelaksanaan menjalankan. Jadi semoga itu bisa kami sampaikan. Terima kasih. Untuk acara yang pertama-tama ingin saya sampaikan permohonan maaf Pak Camat tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini berhubung beliau mengikuti kegiatan di Pendopo tentang RPJM tidak ya untuk tahun 2001-2025 ya himbauan kita juga nih dan kawan-kawan saya sampaikan Pak Kapolri sudah yang mewakili karena kita ini daerah zona bukan di zona merah mungkin zona hitam ya, hati-hati ya. Himbauan dari kesehatan provinsi juga, dari bupati juga, oke kita mungkin menjadi ini sebetulnya pertemuan-pertemuan ini kan dibatasi juga ya. Jadi kita harus waspada, jaga jarak juga ya, tak sebaik yang pertama. Terus selanjutnya setiap tahunnya ditanya berapa sih koperasi yang aktif di Kecamatan Pulau Permai. Menurut catatan kami cukup banyak, tapi yang mengadakan rat atau menyampaikan laporan setiap bulannya hanya sekian taduh yang setiap bulan disampaikan ke kami. Kalau yang lain tuh kok enggak gitu. Dikatakan masih aktif, enggak juga, dibukukan enggak juga gitu. Jadi saya mengingatkan kawan-kawan yang nanti supaya laporan setiap bulannya harus segera sampaikan ke kami di kecamatan ya. Biar kita tahu juga ketika bupati nanya apakah ini aktif atau tidak aktif ya. Jadi kita ingin tahu juga kan kasihan juga kalau apa namanya secara regulasi atau secara hukum belum dibuktikan bupati masih jalan. Nggak apa-apa, sampaikan aja laporannya ya. Apalagi dengan adanya rat ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon izin kepada Bapak Manajemen Perusahaan serta Bapak Ibu yang hadir di sini. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dari pihak manajemen PT DPP. Di sini dituliskan koordinator plasma dengan manajer PT DPP ya. Nah, yang bersangkutan saya tidak mengetahui namanya. Ya. Kemudian yang saya hormati Pak Camat Pulau Permai atau yang mewakili dalam ini Pak Mario sebagai kasih ekbang ya. Kemudian saya lupa ada dari pihak manajemen perusahaan juga ada Pak Dimas di belakang ya, yang saya hormati juga ketua koperasi beserta anggotanya yaitu di PT DPP. Apapun kegiatan yang sifatnya positif kami selalu mendukung. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui secara bersama terkait dengan berkaitan dengan oleh Pak Camat tadi atau yang mewakili, saya menggarisbawahi saja sekarang klasternya susah kita deteksi ya. Kalau dulu ada klaster sepeda, ada klaster apa dan sebagainya.
sekarang udah menyebar kemana-mana. Bisa dikategorikan klaster keluarga dan sebagainya. Kita mawas diri, yang penting tertib dan disiplin protokol kesehatan. Suatu contoh, saya yang dikelilingi tetangga yang terkena COVID, santai saja. Jadi jangan sampai panik, itu aja. Ya. Pelajari kenapa pemerintah poin pertama menganjurkan kita menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, mengurangi kerumunan. Kalau memang saya sendiri sebagai ketua operasi memang harus menunjukkan enggak masalah juga. Baik, terima kasih kepada kita semua. Yang pertama berkenaan dengan cuaca kita ini cerah. Tentu saya lihat wajah-wajah kawan semua pada cerah-cerah. Jadi nggak ada yang kusut, kira-kira gitulah. Jadi saya sangat bersyukur sekali itu bisa kita lakukan. Saya berdoa Pak ya. Yang saya hormati Bapak Camat Perempuan, optimalkan SHU demi kesejahteraan petani. Rapat anggota tahunan Koperasi Tani Sejahtera untuk buku tahun 2020 saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, adapun pembacaan dan pengesahan tata tertib anggota RAT, mungkin ada petugas yang dituduh, kami persilakan pembacaan tata tertib pengesahan. Kemudian tata tertib rapat anggota tahunan untuk buku 2020. Demi kelancaran pelaksanaan jalannya rapat dan tata tertib selama anggota rapat tahunan atau RAT berlangsung, maka dipandang perlu pengurus mengadakan tata tertib sebagai berikut. Yang satu, sebelum rapat dimulai, peserta wajib mengisi daftar hadir. Yang kedua, pada saat rapat berlangsung, dilarang meninggalkan ruangan rapat kecuali ada hal penting dengan pengetahuan pengurus dan mendapat persetujuan pimpinan rapat. Poin yang ketiga, mengingat kondisi COVID dan kita dilarang mengadakan pertemuan terlalu lama, dalam menggunakan hak bicara, anggota yang ingin mengajukan pertanyaan, saran, dan masukan kami minta dengan secara tertulis, dan anggota yang mengajukan pertanyaan akan kami jawab melalui kertas tertulis juga yang akan kami sampaikan melalui ketua hamparan masing-masing. Mungkin yang keempat, setiap petani hanya boleh memberikan satu pertanyaan. Nah, setiap peserta rapat berkewajiban menaati tata tertib ini, mengindahkan setiap kebijaksanaan pimpinan rapat yang disetujui sebagai besar peserta rapat. Lancar untuk. Baik, terima kasih. Saya penting karena mengingat pandemi. Jadi untuk rapat anggota tahunan, laporan Badan Pengawas tentang pelaksanaan program kerja Koperasi Tani Sejahtera tahun buku 2020 dan berikut benar-benar saya langsung ke keadaan kas. Keadaan keuangan per 31 Desember 2020 sebagai berikut ini. 2. Harta lancar 48.192.060 rupiah. Bank 23.669.641 rupiah. Jumlah 71.861.701. Jadi untuk harta tetap nihil, tidak nihil semua. Harta lain-lain barang inventaris 24.547.000. Jumlah 24.570.000. Jumlah harta kekayaan 96.408.701. Hutang lancar nihil
Utang jangka panjang kredit bank 14.324.589.811 rupiah. Dana talangan inti 22.455.012.301 rupiah. Jumlah kredit bank dan dana talangan inti 37.169.602.112 rupiah. Modal lain-lain, cadangan dan lain-lain kosong. Modal sendiri ada simpanan pokok 12.100.000. Simpanan wajib tidak ada. Simpanan sukarela 9.507.110 rupiah. Jumlah 21.607.110. SHU nihil. SHU yang kita terima itu sebenarnya SHU tapi diterimakan per bulannya, sehingga di sini saya katakan nihil karena yang sebelumnya kalau koperasi simpan pinjam SHU ada terimakan akhir tahun terakhir diterima tiap bulannya, makanya di sini saya tuliskan SHU nihil. Jumlah harta kekayaan 96.408.701 rupiah. Keadaan kas bank dalam pemeriksaan kas sisa uang tunai menurut kas per 31 Desember 2020 sebagai berikut. 2, 20 juta yang kas pontan 20 juta 147.110 rupiah, selisih 28.044.950, keterangan 1.460.000 di tempat ketua koperasi, 26.584.950 di DU-kan bulan Februari 2021. Nah, ini uangnya ada sudah masih beredar seperti ini. Jadi uangnya sesuai dengan yang harta lancar tadi, sesuai dengan itu. Bank, sisa uang di bank menurut buku bank per 31 Desember 2020 sebagai berikut. 2, 23.669.641 bukti terlampir. 10, pendapatan 15.870.610.030 rupiah. Pengeluaran 14.058.333.692 rupiah. Sisa hasil usaha adalah plus 912.276.338. Kerap umum 1. Susunan organisasi koperasi Islam Sejahtera dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019-92 tentang peroperasian dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang peroperasian. 2. Badan bidang perawatan kebun khususnya untuk perawatan secara umum sudah baik dan sesuai program, terutama tegasan dan tegasan pruning dan lain-lain. 3,5 bidang pemupukan tahun 2021 adalah 5 macam jenis pupuk, kompon 12 36%, kompon 13 190%, pupuk kompon 12 dan pupuk kompon 13 merupakan pupuk buah 2 kali per tahun, pupuk borak 102%, zin 105%, koper 86%, borak, zin, koper merupakan pupuk untuk daun pelepah dan batang sawit 1 kali per tahun. 4,5 bidang infrastruktur jalan kebun secara umumnya tahun 2020 masih kurang baik dikarenakan tidak adanya perawatan jalan secara fokus dari miring curah hujan yang sangat tinggi sepanjang tahun 2020 sehingga mobil penamsilan sangat membengkak. Untuk tahun 2021 pada bulan Februari diadakan penimbunan matrik sebanyak 388 titik dan pasang gambangan kayu di Blok K sebanyak 230 batang. B. Bidang komisaris teknis perkoperasian selama tahun 2021 koperasi tidak mensertakan diklat bidang manajemen koperasi dikarenakan pada COVID. Saran A. Bidang umum, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam bentuk anggaran ADART yang sudah ada sebaiknya diperbarui sesuai dengan kebutuhan serta kesepakatan petani. 2,5 kegiatan administrasi sudah dilaksanakan namun perlu perbaikan dan ditingkatkan. 3,5 bendahara koperasi akan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dalam kurun waktu
waktu itu pertanggungjawaban per triwulan dan semester untuk mengetahui perkembangan dan peningkatan hasil produksi kebun secara umum. 4,5 kinerja anggota koperasi dan KTH sebagian besar masih belum tampak kekompakannya, perlu diadakan rapat pengurus koperasi dan pemilik hamparan secara khusus. 5,5 untuk penyimpanan arsip dan surat-surat agar ditempatkan pada lemari yang tertutup supaya rapi dan aman. 6,5 koperasi sebaiknya membuat tabulasi data agar semua data yang ada lebih transparan kepada petani. 8 Romawi penutup. Demikian pemeriksaan keuangan Koperasi Islam Sejahtera telah dilaksanakan dan selesai pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dan ditandatangani oleh pemeriksa dan pejabat yang diperiksa untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pejabat yang diperiksa adalah pengurus Koperasi Islam Sejahtera, Ketua Koperasi Yakubus Agun, Ketua Badan Pengawas Sugito, anggota 1 Mariata, 2 Lias Linson, 3 Julius Kristian, 4 Muksin Simon. Nah, ini untuk yang ini tadi, yang untuk neracanya ini tadi, yang rekapitulasi Koperasi Sejahtera tahun 2020 ini sudah ada tertera di buku itu. Statistik hasil penjualan TBS tahun 2019 ke tahun 2021 itu adalah dari tahun 19 ke 2020 itulah meningkat 19%. Yang 2019 adalah per H 15 ton 620 kilo per tahun. Kalau dibagi per hektar, dibagi per bulan adalah per hektarnya 1 bulan itu 1 ton 302 kg. Nah, untuk yang tahun 2020 itu per hektarnya 18 ton 609 kilo, dibagi per bulannya adalah 1 ton 551 kilo per bulannya. Saya kira itu, ini untuk yang berikutnya, ini yang cemes-cemesan selanjutnya itu demikian laporan singkat dari saya selaku Ketua BP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Laporan pertanggungjawaban pengurus atau ketua koperasi atau ketua kebun Islam Sejahtera, kami persilakan. Baik, terima kasih. Laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi Desa Islam Sejahtera tahun 2020. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat rahmat hidayahnya, sehingga laporan pertanggungjawaban pengurus kebun Islam Sejahtera Rain Tekan beserta laporan pertanggungjawaban pengawas tutup buku per Desember 2020 dapat terselesai. Selanjutnya kami laporkan yang dihadapi. Kami selalu berusaha mengadakan perbaikan demi terciptanya